Provinsi Lampung beberapa hari terakhir jadi sorotan karena kondisi sebagian jalannya yang mengalami kerusakan sangat parah. Kritik jalan berlubang juga disampaikan oleh warga Lampung sendiri. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2021 menunjukkan total ruas jalan di Provinsi Lampung sepanjang 20.310 km, 7.622 km atau 37,5% diantaranya kondisinya rusak. Kritik atas infrastruktur jalanan rusak di Lampung ini awalnya disuarakan oleh konten kreator Bima Yudo Saputro. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Usai mengkritik jalan rusak, Bima Yudo mengaku orang tuanya di Lampung Timur mengalami intimidasi dan ancaman. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Terkait dugaan intimidasi terhadap orang tua Bima, Gubernur Lampung Arinal Junaidi enggan berkomentar. Menyampaikan, udah saya nggak mau komentar ya. Ya, jadi gitu, siap. cukup aja ya. Siap. Demi Tuhan saya tidak. Tapi nggak apa-apa, Gub, karena kan serangannya ke pribadi Pak Gub. Ya silakan aja. Terakhir, akibat mengkritik jalan rusak di Lampung, Bima Yudo Saputro dilaporkan ke polisi. Pelapor menyebut melaporkan Bima karena kritikannya memuat ujaran kebencian. Kita sudah laporan polisi sudah masuk ya tanggal 13 April 2023 dan yang kita soal adalah bukan kritiknya kepada pemerintah, bukan itu, tapi kemudian dia menyebut gue berasal dari provinsi yang satu ini dan jauh, sehingga ini bukan menjadi menyebar hoax, bukan, tetapi kemudian dia melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan. Terkait pelaporan ini, pihak keluarga meminta maaf pada pemerintah Provinsi Lampung karena kritik Bima menggunakan kata-kata yang tidak bijak. Siap konsekuensi apapun yang akan timbul dari viralnya kontennya Bima ini, dan tetap kami akan mengulangi permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tetap karena bagaimanapun ada kemungkinan penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau yang kurang bijak. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika menyatakan penyidik saat ini sedang mendalami laporan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan konten kreator Bima Yudo. Sedang didalami, tapi kami lagi fokus dulu untuk urusan mudik karena itu menurut saya lebih penting daripada itu. Konfirmasi artinya memang sudah dilaporkan ke Polda Lampung gitu? Ya, laporannya ada, sedang kita. Prosesnya nanti berarti ya setelah mudik atau bagaimana? Pengamat media sosial Damar Juniarto mengatakan kata-kata yang digunakan dalam kritikan selalu terasa seperti menghina karena berfungsi membangun yang dikritik. Damar Juniarto salut pada Bima yang memiliki kemampuan menyampaikan kegelisahan atas kondisi daerah asalnya. Nah, kalau kritik itu memang seperti itu. Kata-kata yang digunakan akan terasa sangat menghina, kata-kata yang digunakan mungkin akan jadi membuat orang terbangun karena fungsi kritik adalah membangunkan yang sedang dikritik. Nah, dalam pelaksananya, di dalam UU ITE terdapat banyak pasal karet sehingga dalam kasus Bima harus dilihat konteksnya, yaitu kritik membangun. Setelah Bima mengunggah kritik jalan rusak, warganet beramai-ramai mengunggah kondisi jalan di Lampung yang kondisinya rusak parah. Warga mendesak pemerintah Provinsi Lampung segera memperbaiki jalan yang rusak. Tim Liputan, Kompas TV.